menafsirkan ulang, karena memang dalam kaidah undang-undang penistaan agama yang tidak boleh itu adalah menafsirkan kitab suci orang lain yang berbeda dengan orang lain tersebut, apalagi sampai mengajarkannya di ruang publik tanpa basic atau background keilmuan, kecuali memang seorang akademisi. Nah, kalau Unirifa ini tidak terbiasa seperti itu. Kita terbiasa bacakan lalu kita pertanyakan. Kita bacakan ayatnya lalu kita tanyakan kepada mereka. Dan kita berikan konsekuensi logik dari apa yang tertulis di dalam kitab mereka umat Kristiani. Karena dalam undang-undang penistaan agama, salah satu yang tidak diizinkan adalah menafsirkan kitab suci orang lain. Sedangkan di dalam Islam sendiri, para penafsir Al-Quran sendiri adalah orang-orang yang berilmu. Tiba-tiba Al-Quran kita dibacakan terjemahannya, hanya dikutip ayatnya lalu dikatakan bahwa di Al-Quran itu ada ajaran pelacuran. Ini menurut si Lina Wijaya. Nah, kita akan counter. Di sini kita counter attack. Maksudnya apa counter attack? Di sini kita bukan hanya menjelaskan agama kita, tapi kita juga akan menyerang dan menampar bolak-balik menggunakan metode mereka, yaitu baca terjemahan lalu simpulkan. Saya sekali lagi tidak akan menyimpulkan, saya hanya akan bertanya saja secara konsekuensi logik iman Kristen dari kitab suci mereka. Tahan kuping kalian wahai saudaraku umat Islam, perhatikan baik-baik. Penghujatan ini pasti akan muncul. Mungkin ini men-trigger kalian supaya lebih cinta kepada agama kalian dan semakin belajar sehingga tahu bahwa para penghujat ini adalah orang yang tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Jangan sakit hati berlebihan karena itu hanya akan merusak diri kita. Istighfar kepada Allah. Kita harus mendengarkan hujatan dari wanita ini. Ingatlah bahwa masih ada jalur hukum. Menurut kalian memang ini harus diproses hukum, silakan. Saya adalah orang yang tidak akan melaporkan para penghujat karena saya membalas mereka dengan argumentasi. Saya menyerang mereka dengan argumentasi, nggak perlu saya laporkan mereka ke kantor polisi ya. Nah, banyak orang Kristen yang mengatakan saya menghujat. Setahu saya silahkan buktikan kalau saya pernah menghujat ya. Saya bisa membedakan penghujatan dan mana yang disebut dengan dialektika. Maaf, saya tidak terbiasa menghujat. Mengatakan Tuhan kalian ditelanjangi itu bukan saya, tapi itu keyakinan kalian. Dan faktanya memang kalian yakin Tuhan kalian ditelanjangi. Mengatakan Tuhan kalian dikutuk itu juga bukan hujatan, karena memang kalian meyakini Tuhan kalian dikutuk. Kali ini kita bahas tentang wanita di kedua belah pihak, di Kristen dan di Islam. Mana yang jadi sampah? Itu bukan materi saya, tapi materi dari Lina Wijaya yang akan saya kuliti malam ini. Maaf, kalau seluruh umat Kristen yang menonton ini, kalian akan sakit hati karena memang ada tertulis di kitab kalian dan konsekuensi logiknya kita akan bahas. Dan pertanyaan saya silakan dijawab nanti seluruh umat Kristen. Baik, kita akan tunjukkan videonya dulu. Ini dia hujatan dari perempuan sundal gereja ini bersama perempuan separuh masa bernama akun. Tadinya dia pakai akun Aisyah. Dia adalah seorang penghujat, wanita separuh masa yang pernah diskusi dengan saya dan tidak jadi diskusi karena di situ hanya menghujat saja perempuan ini. Saya nggak ngerti ya, di Kristen itu kan ada Tuhan dalam diri mereka, tapi nggak ngerti apakah sejak mereka menjadi Kristen mereka itu diajarkan untuk menghujat atau memang Tuhannya di dalam dirinya yang ngajarin mereka seperti itu ya, kita nggak tahu. Oke, kita dengarkan saja bagaimana fitnahan dan hujatan si perempuan sundal gereja ini terhadap agama Islam. Kalian punya hak untuk melakukan tindakan kok ya, silakan, ini dia. Saya tidak tahu teman-teman di mana ayat, di mana dalil hadis Rasulullah itu menggampar istrinya. Saya nggak tahu teman-teman. Saya tidak tahu sama sekali. Mungkin saya yang kurang belajar ya. Buat teman-teman para ulama, para guru-guru, mohon dengan sangat tolong carikan umat Islam ayat atau dalil dalam hadis seperti yang disampaikan perempuan ini. Ada Nabi Muhammad mengajarkan menggampar istri. Ya, gampar itu menampar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ingin tahu. Wanita ini mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyayangi istri dengan cara gamparan. Saya nggak tahu ini diajarkan di mana. Kalian para ulama-ulama saya, para orang-orang Islam yang terdidik di mana saja, kalian nggak sakit hati dengar wanita ini bilang Nabi Muhammad mengajarkan menggampar? Bahkan saya nggak tahu itu hadisnya di mana. Saya nggak tahu ada dalil atau hadis Nabi Muhammad ketika menunjukkan rasa sayang kepada istrinya langsung menggampar. Itu kata wanita ini ya.
Mungkin kalian umat Islam pernah bertemu hadis ini, tolong mohon dengan sangat di typing ya, di komen ya. Saya ingin tahu nih, Nabi Muhammad mengajarkan cara menyayangi istri dengan gampar. Ini bukan hanya sekedar framingan ya, ini sudah masuk ke ranah tuduhan ya. Nabi Muhammad menyayangi istri dengan cara gampar. Ini harus ada tertulis secara eksplisit loh, karena ini informasi tentang agama. Ya, mohon dengan sangat buat umat Islam ya, kalau memang kalian menemukan hadis ini tolong di typing di komentar saya ya, bahwa Rasulullah mengajarkan menggampar istri. Kalau di Kristen, setahu saya memang ada ajaran kalau ditampar, dikhianati, tidak boleh minta cerai, itu ada. Bahkan kesakitan atau penganiayaan orang lain itu bentuk kasih sayang Tuhan. Saya ada dalilnya. Sorry ya, saya tidak sama seperti perempuan ini ya, hanya sebutkan Sunan Nasai tapi nggak sebutkan hadisnya, bacakan hadisnya. Kalau saya beda, counter attack saya itu beda, saya nggak menghujat. Saya bacakan ayatnya bahwa memang kesakitan atau penderitaan itu kasih karunia Tuhan di dalam agama Kristen. Saya bukan ayatnya nanti. Mari kita lanjut lagi teman-teman ya. Kalau kalian merasa umat Islam dan jiwa kalian tidak terbakar dengan hal ini, berarti kalian bukan orang Islam. Mungkin kalian tanya, kenapa nggak Uni dilaporkan? Sorry, saya lagi belajar untuk mengcounter mulut-mulut sampah seperti ini, untuk menguliti kitab mereka, karena saya juga lagi fokus dalam dunia akademisi saya ya. Jadi kalau kalian yang merasa tidak melakukan perapologetan, ya udah, kalian yang berhak melaporkannya. Kalian akan menemukan videonya di Maklina. Kalian tonton videonya, di situ penuh hujatan. Ya, perempuan ini sudah dilaporkan ya, perempuan ini sudah dilaporkan, tapi saya nggak tahu entah kenapa proses belum ada ya. Kalau saya siap kok dilaporkan. Kalau memang ada bukti saya pernah menghujat Kristen, saya siap kok bertanggung jawab. Tapi masalahnya buktikan dulu saya pernah menghujat ya. Saya tidak pernah memutarbalikkan isi kitab suci orang lain. Kalau ada silakan tunjukkan fakta dan datanya. Kalau ada saya pernah memprintir kitab sucinya Kristen, silakan. Saya hanya mempertanyakan dan membawa konsekuensi logik dan bahkan membacakan dalil tertulisnya. Kita akan tunjukkan justru di Kristen adalah penganiayaan atau penderitaan adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Itu bukan kata saya. Jadi kalau perempuan sundal ini bilang bahwa di dalam Al-Quran itu diajarkan untuk menggampar istri, justru saya akan tunjukkan di agama dia bahwa orang itu kalau menderita justru itu kasih karunia Tuhan. Wah, kita counter attack ya. Ini hak membalas saya, hak menjawab saya ya. Kita kuliti kitab sucinya ya. Oke, kalau saya bawa data, kita dengarkan lagi. Oke, nggak penting dia menjelaskan kitabnya. Kita penting untuk mendengarkan penipuan dan hujatannya saja. Kepala, jangan kepala, kaki yang diputar. Dan kemudian aplikasi yang dibuka. Oke, An-Nisa 24, kalian tahu dia mengutip Quran surah An-Nisa ayat 24. Mari kita dengarkan apa pendapat dia tentang Al-Quran surah An-Nisa 24. Oke, perempuan ini mengatakan bahwa di Al-Quran diajarkan pelacuran. Senang hati kalian dengar itu ya. Gimana umat Islam mendengarkan perempuan ini mengatakan Al-Quran mengajarkan pelacuran? Saya tidak tahu perempuan ini belajar di mana. Saya ingin tahu satu scholar saja yang mengatakan bahwa dasar pelacuran itu ada di Al-Quran. Saya nggak tahu. Secara akademik saya belum pernah mendengarkan satupun orientalis ilmiah yang pernah mengatakan bahwa Quran surah An-Nisa itu adalah ayat landasan pelacuran.
Kita ulangi ya teman-teman ya. MUI, pihak Muhammadiyah, pihak NU, dengarkan, saya hanya manusia biasa, seorang pelajar mahasiswi, tidak bisa berbanyak berbuat apa-apa. Saya hanya mampu mengcounter dengan cara saya, yaitu menguliti Bible mereka, karena saya baca kitab mereka. Justru yang saya lakukan bukan pelintir, tapi membacakan dan mempertanyakannya. Tapi kalian dengarkan, wahai saudara-saudaraku. Lihat, apa kata perempuan ini? Dengarkan. Saya pertegas sekali lagi, perempuan ini mengatakan bahwa ayat pelacuran itu ada di Al-Quran. Mamamu dipakai dulu baru dibayar. Sekali lagi nih, kalau Anda semua mengaku sebagai orang Islam, perempuan Kristen murtad ini, Anda masih saja berdiam diri di sana. Anda punya kekuatan, Anda punya kekuasaan, kalian yang bekerja di Polda, di Mabes, terus kalian nonton saya, ya, kalian mendengarkan perempuan ini mengatakan Al-Quran kalian mengajarkan pelacuran, padahal secara akademis tidak ada, saya pernah menemukan orientalis yang terdidik ya, yang pernah membawakan tuduhan seperti ini. Lalu kalian diam saja, mohon maaf, ya sudah. Semoga Allah apa ya namanya ya, menghakimi kalian di yaumil hisab. Mungkin kalian bertanya, kenapa bukan Uni saja melaporkan? Saya beda jalur. Saya dengan metode saya. Perhatikan metode saya membalasnya. Ya, saya tidak sedang menyenangkan hati saya, tapi saya ini metodenya akademik. Pertama, perempuan ini mengatakan di Al-Quran diajarkan pelacuran. Ya. Nah, mari kita bahas. Apakah betul di Al-Quran atau di Kristen diajarkan pelacuran? Bahkan apa kata perempuan ini? Ya, terakhir kita dengarkan. Sorry kalian harus sakit hati. Oke, sempat dia mengatakan di Puncak Bogor praktek mutah itu banyak. Saya kasih kalian satu data CNBC dan kita akan bahas dulu Quran tadi yang difitnah oleh wanita biadab ini, dan kita akan kasih dua ayat Bible indikasi bahwa di Bible itu pertama penganiayaan itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Kedua, Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri, ya. Ini saya tidak fitnah. Saya tidak terbiasa memfitnah dan memframing kitab suci orang lain ya. Saya terbiasa berdiskusi akademik, tekstual, kontekstual, dan faktual. Justru saya akan mempertanyakan. Pertama, wanita ini bilang justru di Puncak Bogor banyak mut'ah. Oke, kita bahas. Wanita ini tidak menggunakan data penyelidikan atau penelitian, tapi saya bawa data penelitian. Bahkan di situs CNBC, ya. Saya tidak terbiasa memfitnah. Ya, karena saya muslimah. Muslimah itu teredukasi untuk menyampaikan berita yang ada datanya. Kita baca di sini, kumpul kebo makin marak di RI. Ini wilayah paling banyak. Mari kita lihat wilayah paling banyak kumpul kebo di mana. Ini dia. Mengutip laporan The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan cohabitation atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi pernikahan. Dan kalian ingin tahu di mana terbanyak terjadinya kumpul kebo di Indonesia? Ini dia. Di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Silina Wijaya mengatakan tadi apa? Mama kalian dipakai dulu baru dibayar. Itu tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat gratisan di Kristen ada. Ini contoh. Kumpul kebo di wilayah apa? Wilayah mayoritasnya non-muslim. Bahkan daerahnya di mana? Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa mereka pasangan di Manado. Ya, Manado tempatnya yang paling banyak terjadi. Ini dia. Jadi saya bicara pakai data CNBC. Itu baru data, bukti,
faktual bahwa justru di tempat non muslim mereka gratisan, nggak dibayar sama sekali, dipakai gratis. Ya, saya tidak membenarkan bahwa ada pelacuran dalam Al-Quran, maka saya akan membacakan Quran yang dimaksud surah An-Nisa ayat 24 tadi. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan kamu kawin dengan perempuan-perempuan istri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haram itu adalah suatu ketetapan hukum bagi Allah atas kamu, dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan yang lain daripada waktu tersebut, untuk kamu mencari istri dengan harta kamu. Ini bukan pelacuran. Ini adalah aturan siapa yang boleh dinikahi. Dengan cara berikanlah mas kawin kepada mereka sebagai suatu ketetapan. Mas kawin, teman-teman. Ini adalah aturan sahnya menikah terhadap wanita dalam Islam. Dan wanita sampah tadi mengatakan, wanita Kristen, saya nggak tahu kenapa kalau sudah jadi murtad jadi Kristen, kenapa mulut penuh dengan kotoran dan fitnah keji terhadap Al-Quran. Saya tidak tahu kalau ada orang Islam yang tenang saja melihat penistaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Anda menunjukkan bahwa Nabi kita itu betul. Nanti akan banyak orang yang tidak lagi memiliki rasa sakit hati di dadanya. Karena girohnya sudah tidak ada. Karena punya penyakit wahan. Takut mati dan takut kehilangan dunia. Kalau saya punya tanggung jawab di sini. Di apologetika. Itu kerjaan saya. Kalau saya sibuk ngurusin orang masuk penjara, lapor-lapor ke polisi nanti, saya akan menghilangkan waktu saya untuk membaca Bible-nya orang Kristen. Ya, dan sekarang saya tunjukkan kepada Anda bahwa ayat yang dijadikan fitnahan oleh Lina Wijaya adalah Quran surah An-Nisa, dan ini yang dia katakan ayat legitimasi pelacuran dan mut'ah. Bayangkan, saya tidak tahu di bagian mana di ayat ini diizinkan pelacuran. Saya tidak tahu yang mana di bagian ayat ini yang diizinkan pelacuran. Ini fitnah wanita keji ini. Semoga Allah memperlihatkan kepada saya sebagaimana Uti Watimena diperlihatkan oleh Allah kepada kita, mati dalam keadaan kanker, sakit dan hina. Semoga Allah izinkan kita melihat wanita ini. Jujur kalau saya pribadi, saya modelnya counter. Malam ini modelnya counter attack ya. Ini dia bagian favorit saya, kita counter. Kalau saya tidak suka memfitnah, kita bacakan ayatnya bahwa Tuhannya umat Kristen itu menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Waduh, ini bukan fitnah. Kita baca ayatnya pelan-pelan. Teman-teman Kristen ataupun Islam, silahkan kalian buka 2 Samuel pasal 12 ayat 78 sampai 11. Kita baca ayatnya. Tuhannya umat Kristen memberikan istri orang kepada nabinya. Ya. Kalau kita bilang pelacuran itu apa sih? Pelacuran itu adalah hubungan seksual dengan dibayar, ya. Nenek moyangnya Yesus itu melakukan proses persundalan, ya, persundalan dengan menantu. Itu ada Yehuda, nenek moyang Yesus itu ya. Ketika dia hendak bersundal, dia pakai menantunya, itu ada, nanti saya kasih datanya lagi. Tapi ini kita bicara tentang Tuhannya sendiri, Tuhan pribadi pertama dalam Tritunggal. Dalam Tritunggal itu ada Tuhan pribadi pertama yang mengambil istri orang lalu disuruh diberikan kepada Daud. Bahkan jadi gundik ada, ya, karena Daud itu punya gundik, ya. Mari kita lihat di sini, kita baca. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Theos Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadikan raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini nyata, ini fakta tertulis. Tuhannya umat Kristen memberikan istri-istri orang ke pangkuan Daud. Ya, jadi kalau kalian bicara tentang persundalan, ya ini ayatnya. Nanti saya kasih tahu, Tuhan mengkuduskan upah persundalan. Ya, ada dalilnya. Tuhannya umat Kristen mengkuduskan upah persundalan. Jadi kalau Lina Wijaya berkata, ada kitab suci yang melegitimasi persundalan, itu hanya di Bible. Saya tidak menemukan di Quran surah An-Nisa 24 ini bahwa Allah mengizinkan persundalan, ya. Persundalan yang dikuduskan itu hanya ada di Bible. Saya bukan memfitnah. Pertama saya sudah tunjukkan, Tuhannya umat Kristen mengambilkan bini orang. Kita perlihatkan lagi ayatnya ya. Ini bukan fitnah, teman-teman. Maaf, saya tidak biasa mentafsir kitab orang lain. Saya hanya model membaca, ya. Ini Tuhannya yang berfirman ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel. Dan baca di ayat 11. Dia ke 11.
beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu, nih Tuhan ngambil bini orang ya. Aku akan mengambil istri-istri di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Nah, jadi Tuhannya umat Kristen ini mengambil istri orang lalu diberikan kepada Daud. Ketika Daud masih belum puas, mengambil istri orang lain lagi, bini-bininya diambil lagi, lalu disuruh dipakai sama anaknya Absalom, ya, dipakai sama anaknya Absalom ya. Jadi ini Tuhannya umat Kristen ini menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Itu dalilnya ada 2 Samuel pasal 12, ya. Bahkan ini ayat berapa ini? Ayat 11, ya. Nah, ini dalilnya ada. Jadi saya nggak ngada-ngada teman-temanku ya, yang terhormat dan tercinta ya. Saya nggak terbiasa memfitnah seperti Kristen-Kristen penghujat ya. Tidak terbiasa memfitnah seperti Kristen-Kristen penghujat. Nah, lanjut teman-teman. Kalau teman-teman melihat misalnya tentang ayat bahwa tadi kata Silina, Nabi Muhammad mengajarkan menggampar istri. Sekarang saya tunjukkan bahwa penderitaan itu menurut iman Kristen adalah kasih karunia Tuhan, ya. Kita akan tunjukkan nih. Kita tunjukkan dalilnya bahwa ternyata kasih karunia itu, bentar saya kasih datanya ya. Maaf ya, saya orangnya kalau mengcounter itu nggak suka fitnah. Saya pakai data. Ini dalam 1 Petrus pasal kedua. Nah, ini baca ya. Oke, kita baca perikopnya. Tahu nggak kalian apa perikopnya, saudaraku? Perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Wah, jadi perikopnya konteksnya tepat ya. Kalau di Silina Wijaya tadi menuduh apa? Nabi Muhammad mengajarkan mencintai istri dengan cara digampar. Kalau ini bukan cuma istri, seluruh manusia itu Yesus mengajarkan bahwa penderitaan itu sebagai teladan. Memang disuruh untuk menderita. Penderitaan itu adalah teladan, teman-teman. Nah, mari kita baca. Ini ya, jadi agak lain Kristen-Kristen ini yang memfitnah agama Islam ya. Ternyata di agamanya disuruh menderita ya kan. Nah nih, kita baca ayatnya. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di sini diajarkan para hamba, baik laki-laki dan perempuan, harus patuh kepada majikan yang bengis. Pertanyaannya, kalau ada majikan bengis, mentusbol, menggauli, memperkodok pembantu dan hambanya, gimana? Boleh melawan nggak menurut ayat ini? Karena di ayat ini dilarang melawan, harus tunduk dengan penuh ketakutan. Maka kalau ada perintah harus tunduk, boleh nggak ngelawan Kristen? Boleh nggak orang Kristen melawan? Silakan dijawab. Saya nggak mau menyimpulkan ya. Nah, jadi kalau ada majikan bengis nih, punya pembantu atau hamba perempuan, ingin mensodok pantatnya, gimana? Boleh atau enggak? Boleh ngelawan nggak? Ya, silakan dijawab seluruh umat Kristen, karena kehadiran Lina Wijaya ini bukan menciderai agama Islam, tapi menciderai Kristen sendiri, karena saya bongkar aib agama kalian ya. Nah, di dalam 1 Petrus ini, ketika Lina Wijaya mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan cara mencintai istri dengan cara apa? Dengan menggampar. Justru di Kristen sendiri penderitaan itu adalah kasih karunia. Ayatnya mana? Setelah ini ya, ayat ke-19-nya. Ini kok terbalik semua nih fitnahan Silina ke dalam kitabnya ini. Ya, ayat ke-19 bunyinya begini. Sebab adalah jika kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Di sini ternyata memang penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya Yesus senang disalib tuh, menderita. Jadi ketika Lina Wijaya mengatakan, apakah di dalam agama Islam itu perempuan disampahkan? Justru di Kristen seluruh manusia, laki-laki perempuan kalau jadi budak jadi sampah. Kenapa? Tidak boleh melawan. Kenapa? Karena kasih karunia kalau kalian bertahan dalam kesakitan itu. Ya, itu dalilnya ada. Silakan kalian cross check, kontekstualnya pun ada. Ya, konteksnya ada. Nah, sekarang kita lihat apa? Persundalan dikuduskan Tuhan, ya. Persundalan dikuduskan Tuhan. Oh, saya nggak main-main. Kalau Rifa ini kalau bicara dalilnya dilihatin, nggak kayak Lina Wijaya. Sebutkan nama hadis, tapi tidak dilihatin hadisnya, tidak dibacakan. Kalau Rifa beda. Kalau Rifa itu lihatkan ayatnya. Karena Rifa ini orang Islam. Orang Islam ini tidak boleh menyebarkan kabar dusta, kabar hoax dan fitnahan. Sekarang kita lihat, ya. Upah sundal yang dikuduskan Tuhan itu ada. Jadi Tuhannya senang bersundal ternyata. Maksudnya senang dengan perempuan-perempuan sundal ya. Kalau kita lihat upah sundal akan dikuduskan.
Jadi kalau kita umat Islam nggak suka memfitnah, ya. Kita lihat Yesaya pasal 23. Tadi Lina Wijaya apa? Quran surah An-Nisa adalah ayat melegitimasi persundalan. Pertama tidak ada tertulis, justru di situ ayat melarang persundalan karena di situ perintah untuk menikah dengan syarat-syarat tertentu, dan di sini baru nih. Nah, ini legitimasi persundalan nih. Aduh, kalau mau di Rifa nih konternya tuh nggak main-main ya guys. Yesaya pasal 23 nomor 18. Ayat Yesaya, Allahu Akbar. Bentar teman-teman ya, di TikTok handphone aku jatuh. Bentar. Teman-teman, karena aku live 2 device, teman-teman yang di TikTok boleh ke YouTube, YouTube-nya Rifa MOW. Dan kalau kalian misalnya mau ke TikTok lagi juga boleh, ya. Kita bacakan ayatnya teman-teman ya. Kita bacakan ayatnya ya. Lina Wijaya ini menjadi asbab saya menelanjangi agamanya teman-teman ya. Mohon maaf saya langsung katakan saja, menelanjangi agamanya dengan metode dia. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Waduh. Sekali lagi ya. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Tuh, upah sundal itu dikuduskan Tuhan, Lina. Kok nuduh agama Islam legitimasi persundalan? Lah Tuhanmu mengkuduskan upah sundal kok piye? Ayatnya ada Lina Wijaya. Ya, kalau saya ini modelnya bukan model tempur yang ngece-ece. Saya tuh sukanya membaca. Saya nggak suka menafsirkan kitab orang lain, nggak boleh. Ya, di sini kita lihat konteksnya adalah konteks ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Nah, ini firman Tuhan kepada Tirus dan Sidon. Apa kata Tuhan mereka? Bahwa ternyata upah sundal dalam ayatnya laba itu ya. Ayat ke-17 kita baca dulu. Dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang di muka bumi. Tuhan memperhatikan kota Tirus teman-teman, kota Tirus ya. Dan ternyata ketika orang-orang di Tirus ini bersundal, upah sundalnya dikuduskan Tuhan. Waduh, ada legitimasi ini dari Tuhan nih untuk bersundal. Ini baru legitimasi dari Tuhan untuk bersundal, Lina Wijaya. Dalilnya jelas eksplisit. Kalau di Al-Quran itu fitnahanmu. Tidak ada datanya bahwa di situ Allah mengizinkan persundalan. Justru di situ adalah tata cara menikah dan siapa saja yang boleh dinikahi. Kau bilang itu ayat persundalan, sementara Tuhanmu sendiri itu bahkan mengkuduskan upah sundal, Lina Wijaya, perempuan sundal. Makanya kau jadi pesundal, karena ternyata kata Yesus, pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Nih, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, suci bagi Tuhan. Uang buat uang ngentiau, uang skidi papap, hoba-hoba on the sky, ihi-ihi itu ternyata suci bagi Tuhan, kudus, ya. Kudus. Makanya Lina Wijaya jadi pesundal karena memang di agamanya pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, kok Unirifa berfitnah? Enggak. Itu kata Yesus. Aduh. Saya ini nggak suka fitnah. Ya. Saya nggak suka fitnah. Saya adalah orang yang mengcounter dengan data dan dalil. Dan saya berani bertanggung jawab dengan ucapan saya. Silahkan kalian tafsirkan. Tapi pertanyaan saya, ketika Tuhan mengkuduskan upah sundal itu maksudnya apa? Apa? Hermeneutiknya gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak boleh mentafsir kitab orang. Saya hanya membaca saja. Ya, kita bacakan lagi kitab sucinya orang Kristen. Wah, kalau model counter ini Unirifa, maaf ya. Unirifa itu tidak suka memfitnah agama orang, nggak penting ya. Nah, mari kita lihat apakah pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Betul ya, menurut agama Kareteng, pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Jadi legitimasinya jelas ya. Pertama di Yesaya tadi, upah sundal dikuduskan, jadi kudus, biaya bersundal itu jadi kudus. Nah, kemudian ternyata memang pesundal itu dijanjikan surga lebih dulu. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Pertanyaannya, ini kan profesi nih, perempuan sundal.
Pertanyaannya, di mana tertulis perempuan sundal ini bertobat dulu baru masuk surga? Di mana tertulis? Ada nggak ayatnya tertulis begitu? Tolong ya. Pertanyaan saya, kalau pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga, apakah bersundal dulu baru kita diterima Yesus? Kenapa? Ternyata memang ada indikasi lain, Yesus ini hanya datang untuk orang jahat, karena Yesus berkata, aku datang hanya untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Waduh, ternyata memang perempuan Kristen harus bersundal dulu dong supaya ketemu Yesus ya. Nih, saya tuh nggak comot-comot ayat, saya membacakan tekstual dan kontekstual ya. Ini kata Yesus begitu ya. Jadi kalau kalian ingin didatangi Yesus, mungkin Lina Wijaya ini pernah didatangi Yesus karena dia perempuan berdosa, karena dia perempuan sundal mungkin teman-teman ya. Makanya dia itu didatangin sama Yesus mungkin. Ya nggak tahu lah pernah didatangin atau enggak. Biasanya Kristen murtad ini kan ngakunya didatangin Tuhan. Karena Yesus ternyata memang mendatangi orang-orang berdosa saja. Makanya saya nggak pernah didatangin Yesus karena memang saya nggak berdosa. Karena saya bukan pesundal kayak Lina Wijaya ya. Nih, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Tuh. Jadi memang Yesus itu khusus datang untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, bertobat di Kristen seperti apa? Percaya Yesus mati buat mereka, tak perlu berbuat baik. Begitu tobatnya. Yang penting Tuhan mati, kita percaya gitu. Jadi kalaupun kau berdosa, dosa kau sudah ditebus. Jadi kau bersundal pun kau tetap masuk surga, kan gitu doktrinnya. Nah, jadi ketika Lina Wijaya menghujat dan memfitnah agama Islam, dia tidak by data, karena nggak ada datanya legitimasi persundalan dalam Al-Quran. Tapi legitimasi persundalan dalam Bible itu ada. Saya tunjukkan ayatnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi Kristen-Kristen ini, mereka itu adalah umat yang tidak mau menerima Bible-nya. Ya, di Bible-nya tertulis upah sundal itu dikuduskan Tuhan. Bahkan di dalam Hosea, betul sekali. Bahkan dalam Hosea Tuhan menyuruh nabinya bersundal. Waduh, keren banget. Kok seneng banget ya Tuhannya umat Kristen ini dengan persundalannya. Saya bingung ini, kenapa ya? Kok doyan banget gitu? Kok seneng banget nih? Kita tunjukkan ayatnya. Ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kau inilah seorang perempuan sundal. Ini baru legitimasi persundalan nih, Lina Wijaya. Ya, ini ayat legitimasi tentang persundalan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakan anak-anak sundul karena negeri ini bersundul hebat dan membelakangi Tuhan. Jadi memang ada dalilnya di dalam kitab sucinya umat Kristen tentang persundulan, ya. Seperti itu. Jadi kita ini menunjukkan kepada umat Kristen ketika mereka memfitnah, menghina Al-Quran, justru fitnahan dan hinaan mereka itu menelanjangi Bible mereka. Ya, seperti itu saudaraku ya, kita membuktikan dengan data, bukan dengan narasi kosong. Kita membuktikan dengan data ya. Kita, bentar. Ya. Bentar ya. Sebentar nih, ada adik aku lagi chat. Bentar ya. Bentar, aku telepon deh. Bentar lagi, adik aku lagi ada. Jadi gitu ya. Jadi terbukti teman-teman di dalam kitabnya umat Kristen justru kalau kita boleh menuduh ada legitimasi persundalan itu eksplisit ya. Perintah Tuhan kepada Nabi Hosea untuk bersundal, upah kudus sundal itu dikuduskan, upah sundal dikuduskan, pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan ternyata Yesus memang datang menemui orang-orang berdosa. Ini makanya saya bilang bahwa Kristen itu adalah agama yang legitimasi kepada kejahatan, legitimasi persundalan ya, seperti itu. Dan bahkan nenek moyang Yesus sendiri itu adalah pesundal-pesundal rata-rata ya, seperti Rahab tahu kan? Rahab itu pesundal yang diselamatkan Tuhan gara-gara dia berdusta menyelamatkan orang Israel loh. Saya nggak tahu kok Tuhannya seneng banget sama pesundal ya. Nenek moyang Yesus itu Rahab pesundal. Tamar itu juga bersundal dengan bapak mertuanya Yehuda.
Nenek moyang Yesus rata-rata bersundal teman-teman ya. Daud dalam kitab mereka tuh bersundal dengan Betseba. Ngeri kali ya orang Kristen ini ya, agamanya penuh persundalan tapi kok malah nuduh umat Islam gitu ya, yang jelas hukumnya gitu. Nah itu adalah bukti kalau saya adalah orang yang mengcounter bukan dengan fitnah dan hujatan, tapi dengan data yang ada. Baik, kalau begitu teman-teman akan melihat view di TikTok. Kita lanjut untuk dialog di TikTok. Mana tahu ada orang Kristen yang berani untuk membantah kalau mereka mampu ya. Kita saksikan di TikTok bagaimana penampakan TikTok. Kita ke TikTok saja. Gitu teman-teman, kalau Unirifa tuh mengcounter itu bukan dengan fitnah, tapi dengan data yang tertulis secara eksplisit, bukan kaleng-kaleng. Karena Unirifa nggak diajarin memfitnah. Memfitnah itu berdosa kawan-kawan ya. Begitu. Oke, kita pindah ke TikTok. Ada yang mau membantah data saya, silakan. Yang mau naik bertanya saja, silakan ya. Kalian hanya bertanya saja. Saya kasih kesempatan bertanya saja ya. Kalau kalian awam bertanya saja. Kalau kalian mampu untuk membantah, silakan bantah saya. Tapi itu pun kalau kalian mampu. Tapi kalau kalian nggak mampu, jangan paksain lah. Malu kalian nanti. Nanti kalian malah kebongkar aib agama kalian nanti di sini. Apalagi saya lagi model mengcounter penghujat Lina Wijaya ya. Ya, jadi jelas ya, agama yang melegitimasi persundalan itu justru di Kristen ya. Ya, di Kristen dalilnya ada secara eksplisit tertulis. Baik teman-teman ya, yang di YouTube ya. Kali ini saya adalah modelnya model counter ya, model membalas dan model membuka aib agama orang sebelah karena mereka singgung Al-Quran tanpa data. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bu Rifa, lihat di VT-ku si Joseph ketahuan di hotel gituan sama Agatha. Oh ya, keren banget ya dibongkar aib sama saudaranya sendiri dia. Ngeri banget Kristen kita ini. Kerjanya ya bersundal aja. Mereka ini kerjanya bersundal aja. Ya, jadi memang betul-betul bahas agama lain. Bahas agama lain, sorry, saya bahas Kristen di sini ya. Saya lagi bahas Kristen. Saya lagi membuka aib agama Kristen. Kenapa saya katakan membuka aib? Ya, karena menurut saya aib kalau ada Tuhan yang nabimu aja disebut gila. Wah, salah kamu. Yang dituduh gila sama orang tuanya itu adalah nih namanya nih. Ya. Yang dikatakan tidak waras lagi itu setahu saya namanya Yesus. Markus 3 ayat 21. Salah kamu. Kamu salah baca itu. Mungkin maksud kamu itu adalah Bible. Yang dituduh ODGJ itu justru Tuhanmu. Kamu salah baca, ya. Kamu salah, Dek. Kamu salah itu. Kamu salah baca. Kamu mungkin pikir itu Al-Quran, padahal itu Bible. Makanya besok lihat sampulnya kalau baca ya. Kalau baca buku itu lihat sampulnya, lihat kitab itu ya. Kalau kitab itu dibaca lihat sampulnya. Yang kamu baca itu bukan Al-Quran tapi Bible tuh. Nih, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi itu. Tuhanmu mau dijemput paksa keluarga gara-gara diduga tidak waras lagi. Nah, yang dikatakan gak waras tuh sama keluarganya ya Tuhanmu, Dek. Salah baca kamu itu. Besok kalau kamu baca tuh lihat sampulnya, tertulis apa. Jangan-jangan kamu baca Bible kamu anggap itu Al-Quran. Salah kamu itu ya. Salah baca kamu, Dekku. Makanya besok-besok kalau misalnya mau baca itu ya perhatikan dulu kitab apa yang dibaca. Ya. Dikira yang dibaca malah Al-Quran, tahu-tahu Bible lagi. Dikira Nabi Muhammad yang dituduh gila, padahal yang dibilang gak waras lagi itu Yesus. Gimana sih? Gimana sih orang Kristen ini kok gak tahu diri banget? Tuhannya yang dituduh gila malah nuduh Nabi kami. Nabi kami mah dibela Allah. Nabi kami Allah yang bela di Al-Quran tuh. Nih. Nabi kami Al-Quran yang bilang dia tidak gila, ya. Nih.
Kalian nih Kristen-Kristen ini nggak tahu malu ya. Wong Tuhannya yang dikatain keluarganya ODGJ kok malah nuduh Nabi saya. Nabi saya itu enggak. Nah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan saja. Tuh Allah saya membela kemuliaan Nabi saya dengan dikatakan bahwa Nabi saya tidak gila. Nah sementara Tuhanmu keluarganya yang ngatain ODGJ kok. Ya. Tuhanmu yang ngatain ODGJ itu keluarganya sendiri loh, Tuhanmu itu loh. Gimana? Nabimu oh yang merampas itu bukan nabi saya, yang merampas bini orang itu Tuhanmu. Waduh, kamu nggak tahu ini bilangan pasal 31 nih ayat perampasan ini, ayat penjarahan. Bahkan perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh alias perawan itu dikasih bagi 3 sama Tuhan upetinya. Waduh, kamu nggak pernah baca bilangan pasal 31 sih. Ini saya kasih aib, bongkar lagi nih aib agamamu nih di sini nih. Waduh, orang Kristen di bawah nih pada nggak baca Bible semua kayaknya, dikira mungkin baca Al-Quran tapi itu Bible itu sayang. Nih kamu baca nih Bible. Aduh, Tuhan yang merampas ini loh. Gimana sih Kristen-Kristen nih? Nih, mengenai jarahan, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Tuh, ceder kon, Tuhan sama nabimu komplotan berampok tuh. Tuhan sama nabimu kok komplotan ngerampas ini, ngerampas perempuan-perempuan yang lagi yang masih virgin kok. Rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Manusia juga dirampas loh sama Tuhanmu sama nabimu loh. Dan hewan engkau ini akan Imam Eliazar, dan bahkan tau nggak, yang perempuan-perempuan yang belum pernah ihu-ihu sama laki-laki itu diambil bagi 3 sama Tuhan. Upetinya sama Tuhan ada. Yang udah bolong itu dibun-bun sama Tuhan. Ceder kon, ya. Mana ada nabi saya itu merampas. Nabi saya itu tidak merampok seperti Paulus dan juga Tuhanmu. Sama nabi-nabi di kitabmu, ya. Bahkan Paulus sendiri itu melakukan perampokan, ya. Paulus tuh merampok, ada dalilnya, dia ngaku sendiri. Paulus itu mengaku merampok, ya. Dalilnya mana? Unirifa tuh nggak suka fitnah sayang. Unirifa itu tidak pernah memfitnah. Unirifa ini adalah seorang yang, nah bahkan Tuhanmu sendiri loh mengatakan semua orang itu adalah pencuri. Nih Yesus kok nuduh-nuduh semua orang ya? Kenapa Yesus ini kok nuduh-nuduh semua orang? Nabi dahulu itu kok perampok? Kenapa Yesus kok begini banget ya nuduh-nuduh ya? Nih kata Yesus nih, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Tuh berarti Maria itu juga pencuri berarti. Ini Yesus gimana ini kok? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Aduh, parah kali Yesus nuduh-nuduh. Pantesan lah orang Kristen ini nuduh-nuduh Nabi kita merampok. Ternyata diajarin Tuhannya nuduh-nuduh orang merampok. Nabimu nikah anak di bawah umur. Loh, lagi-lagi kok nggak tahu yang nikah di bawah umur itu adalah nenek moyang Tuhanmu, ceder kon. Aduh, makasih ya. Aduh, kok balik semua ke Kristen semua ini. Yang menikahi anak di bawah umur itu adalah nenek moyang Tuhanmu. Dan bahkan Tuhanmu itu pun diizinkan menikahi anak umur 3 tahun. Karena dia orang Yahudi. Baca kon. Dalam dalil separia.org ini kitab sucinya orang Yahudi. Di sini dikatakan bahwa ternyata Ribka was born and he waited until she was fit for marriage 3 years. Tuh ceder kon. Nenek moyang Tuhanmu dikawinin umur 3 tahun. Lah kadalah samar kadaya walakat sama lakadalah samar aduh gimana kata Nandarin. Walakadalah samar badaya. Gimana ini? Nenek moyang Tuhanmu yang boleh segini papap anak umur 3 tahun loh. Kok Nabi aku yang dituduh? Lagian Nabiku nikahi Sayyidah Aisyah itu kan tidak merusak Sayyidah Aisyah, malah mendidik beliau menjadi ulama. Lah, ibu Tuhanmu kok terguncang kon? Apa manfaat jadi ibu Tuhanmu apa kon? Apa? Coba jelasin sama saya, apa manfaatnya bagi Maria setelah jadi ibu Tuhan? Ayo. Ya, ada yang naik nih, saya sapa dulu nih, yang naik nih Islam atau Kristen nih. Halo Bapak Ahmad. Yesus jalan kebenaran itu ayat bohong. Nanti saya tunjukkan ayat itu berbohong ya. Bapak turun dulu ya, saya lagi model counter ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dusta kon. Kenapa? Karena ternyata Henok Elia sudah ke surga tanpa Yesus, bro. Tuhanmu malah bohong di situ loh. Kalau Tuhanmu jujur, harusnya tuh waktu Henok sama Elia ke surga izin dulu sama Yesus. Yesus belum ada.
Lo Tuhanmu aja ngibulin kamu. Lawan Edis, suruh Edis kesinilah. Jadi ketika Tuhanmu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertinyi kenapa Henok dan Elia sampai ke surga tanpa Yesus? Itu namanya dusto, panduto itu namanya, panduto. Ya, panduto. Apa namanya? Panduto. Pandeta panduto, ya. Katanya Tuhannya jalan kebenaran dan hidup. Orang dia ngomong aja berbokong kok. Kan berbokong gitu. Kan berbokong gitu ketika mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Yang bilang siapa? Wong Henok sama Elia saja sudah ini kok. You can even pronounce proper. Ya wajar lah aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku bukan orang Inggris. Emang hina kalau nggak bisa bahasa Inggris. Kau tanya mama kau bisa mama kau bahasa Inggris nggak? Kalau mama kau nggak bisa bahasa Inggris emang dia hina. Tidak hina orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris karena nggak wajib bisa bahasa Inggris. Yang hina itu orang Islam nggak bisa baca Al-Quran tuh. Baru harusnya merasa malu dan hina. Harusnya dia belajar. Jadi kenapa kalian cium batu? Daripada punya Tuhan berpantat, ngapain aku punya Tuhan berpantat? Lagi pula cium batu apa masalah? Cium laki nggak apa-apa. Daripada cium patung manusia berkelamin, ngapain? Ya, kalau kami nih, kalau kami mencium batu Hajar Aswad nggak ada masalah. Sama seperti Ronaldo mencium piala ketika dia menang lomba, apa masalah? Hina. Yang mencium pantat orang itu adalah ini nih, ya. Aduh, replika Tuhan kok dicium. Nah, itu baru nggak masuk akal. Mencium replika Tuhan, Tuhan cadangan, itu baru nggak masuk akal. Ini nih aku nggak sudi dicium kaki patung nih. Udahlah patung kaki pula kan. Ini nggak terima aku nih kalau aku ya. Atau lah kalian nih. Kayak gini nih. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Anak kecil disuruh cium patung ini. Apa-apaan? Apaan? Kok bisa-bisanya begitu, saudaraku? Berhentilah kalian berbuat jahil. Ngapain kalian cium-cium patung itu? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Itu patung, bre. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini nih, tengok nih. Kalian tengok nih. Kalian tengok nih. Kalian tengok nih. Ini nih. Apa ini? Ini nih tuh. Waduh, kok kayak Hercules gitu bentuknya. Kok nggak mirip Yesus ya? Kok agak-agak tua gitu mukanya. Sorry. Inilah kalau Tuhan berpatung. Ya maaf ya. Bukan apa-apa ya. Kan kalian bilang kenapa kami cium batu lah. Kalian cium patung. Kami mencium itu bukan menyembah lah. Kalian itu patung Tuhan kalian. Batu itu bukan Tuhan kami. Tidak ada satupun umat Islam yang menuhankan batu. Emang kami dungu apa? Maka kami dungu mencium-cium apa tuh menyembah. Lagi pula sejak kapan mencium itu sama dengan menyembah, ya kan? Silakan kalian yang mau menjawab bahwa agama Kristen itu melegitimasi persundalan di berbagai ayat yang secara eksplisit tertulis. Kristen nanti pesundalnya masuk surga, upah sundal dikuduskan Tuhan, dan juga ternyata Tuhan mengambil istri orang, bahkan Tuhan menyuruh nabinya bersundal. Ajaran siapa yang selalu menghina? Ajaran Kristen, di mana Yesus mengatakan perempuan adalah dugi, ya. Yesus mengajarkan menghina perempuan, yes, dalilnya ada, ya. Nih. Yesus mengatakan perempuan itu dogi. Jadi kau adalah dogi, kata Yesus, ya. Yesus yang mengatakan perempuan. Yesus itu menghina banyak loh, menghina orang. Ular beludak, munafik. Banyak kali penghinaan Yesus, ya. Nih, dalam sarapan pagi biblikal dijelaskan. Saya tuh nggak suka memfitnah. Saya ini pakai nih situs sarapan pagi biblikal. Berkat kepada apa? Kepada dogi itu. Kau perempuan, hei perempuan kareteng, kalian bukan Bani Israel, kalian adalah apa? Dugi. Di sini aja judulnya berkat kepada Kunarion. Dengarkan baik-baik nih. Apa kata Ibu Rita Wahyu? Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi guguk untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ceder kon. Jadi yang penghujat itu bukan kami, kalian, karena Tuhan kalian mengajarkan menghujat perempuan di luar Yahudi.
Jeder kon, jeder kon, jeder kon, jeder, jeder kon, jeder. Aduh, kok begitu sih ajaran begini kok. Yesus jalan kebenaran, jalan doang, Mbak. Mbak, jalan doang, Mbak. Maaf, Mbak, kami nggak suka nyembah jalan, Mbak. Kami nggak mungkin nyembah jalan ya, Mbak. Mbak aja deh nyembah jalan nggak apa-apa. Ya, Mbak, Yesus kan jalan tuh. Kalau bagi kami jalan buat dipijak-pijak, Mbak. Kalau Mbak kan jalan disembah ya. Kita beda kelas ya, Mbak. Kami penyembah Tuhan, Mbak, bukan penyembah jalan, Mbak. Mbak tuh sukanya nyembah jalan. Pelan-pelan Uni, kenyataan pahit. Itu belum seberapa, Bang. Saya lagi model slow-slow santun gimana itu apa mengcounternya. Nanti saya kasih data yang lebih sadis dari itu, Bang. Dan bahkan teman-teman yang mengatakan bahwa penghinaan kepada perempuan sangat luar biasa di terjemahannya tuh bahkan parah kali. Kalian mau lihat nggak? Parah kali dalilnya. Aduh, mengerikan kawan-kawan, saudara-saudara. Dan ini kita lihat dalam Alkitab Sabda versi terjemahan standar Indonesia. Kalian tahu nggak? Parah banget Yesus ini. Yesus ini parah banget tahu. Kita lihat versi terjemahan TSI. Parah banget guys. Nih, parah guys. Nih aku nggak suka bohong-bohong karena aku Islam. Aduh. Nih ya, apa katanya? Jawab Yesus, Theos mengutus aku hanya untuk mengembalakan domba-domba Israel. Tetapi wanita itu datang mendekat lalu sujud di hadapannya dan berkata, Tuhan tolong saya. Jawab Yesus padanya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Anjing. Waduh, kalau perempuan itu ditolong berarti kata Yesus sama seperti menolong anjing. Parah guys. Parah teman-teman. Ketika kakak kita di bawah mengatakan bahwa Nabi kita mengajarkan menghujat, lah itu Tuhannya sendiri ngata-ngatain perempuan non-Yahudi sebagai anjing. Dikatain anjing kok malah bangga. Ngaku-ngaku Yahudi rohani pula. Waduh, ini agama kok lucu sekali. Tuhannya yang menghujat Nabi kita yang dituduh. Nenek moyang Tuhannya yang yang menikahi anak usia 3 tahun. Nabi kita kok malah yang dipitnah pedok. Ini kareteng kenapa, oh kenapa memfitnah nggak habis-habis, tapi kitabnya nggak dibaca. Kenapa sih kalian umat Kristen itu nggak suka baca Biblos? Jelas loh di agama kalian itu persundalan itu upah sundal dikuduskan Tuhan. Tuhan kalian bahkan menjanjikan surga pertama kali untuk persundal loh. Kok malah kalian memfitnah agama aku, ayo. Kalian tuh kenapa sih? Ada apa dengan kalian? Janda mana yang telah menyakiti kalian sampai-sampai kalian menyerang janda-janda? Hah? Kenapa kalian menyerang janda-janda? Kenapa kalian menyerang pesundal-pesundal? Pesundal mana yang telah menipui kalian? Halo, Galuh, anak rantau. Silakan satu persatu. Assalamualaikum. Ya, Galuh, waalaikumsalam. Muslim atau non-muslim? Ayo Muslim. cepat bersundal. Ya, Galuh ada Kepencet, yang Pak. Oke. Anak rantau agamanya apa, Bro? Halo. Anak rantau. Muslim, Bunda. Oke, Muslim ya, dibawa aja dulu ya. Muslim. Oke. Ya. Dalam penyesat siapa? Oh iya, saya mau kasih ayat. Ada Tuhan yang mendatangkan kesesatan. Ya, ini Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Nanti puluh-puluh dikuduskan juga. Ya, kok corona. Ya, Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah, Tuhan mana? Tuhan penyesat. Nah, ini dia. Kita lihat teman-teman, Tuhan yang mendatangkan kesesatan. Nah, ini dia ada dalilnya, ketemu dalilnya. Kalau saya mah pakai data bicara ya. Saya diminta di request sama orang tadi. Uni, tunjukkan ayat Tuhan penyesat dong. Baik. 2 Tesalonika pasal 2 nomor 11, itulah sebabnya Theos membutakan mata hati mereka sehingga mereka terus percaya pada ajaran sesat. Tuhannya bikin orang sesat.
Ini di terjemahan TSI tapi di TB-nya, dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka. Dan bahkan Tuhannya memasukkan roh dusta dan menipui para nabi-nabi. Ini dia ya, saya kasih data ya. Tuhannya Oten itu menipui para nabi. Jadi kalau ada nabi pendusta itu karena Tuhannya Oten. Nah, ya, ini kita datanya. Tuhan penipu ada lagi dalam kitabnya Oteng. Nah, ini dia. Ayat mana ayat menipu. Ini dia. Yeskiel 14:9 BIMK. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan yang maha tinggi, akan mengucilkan dia dari orang-orang Israel. Aku Tuhan yang menipu. Tuhan kok penipu. Cikiwir wir. Kok Tuhan penipu begini? Tuhan doyan nepo. Ini Tuhan atau iblis? Halo Gordon. Halo, Assalamualaikum Uni. Iya, waalaikumsalam. Silakan Gordon, ada yang menulis. Agamanya apa Gordon? Boleh Muslim Uni. Uni boleh minta materi Uni yang dulu pernah Uni presentasiin gak ya Uni waktu di Komal Yang Kata mana? Bible yang Materi tanggal apa tuh? 19 Juli tuh yang ngebahas tentang komparasi antara 4 naskah Torah ya, gitu yang apa? Nanti di Mesia aja ya. Itu ada ya Uni ya? Ada nanti saya publish di Mesia. Oh, oke. Sama ini boleh nggak Uni yang kiroat yang sanad keguruan Al-Quran tuh yang dari Ustadz HM apa gitu yang dari Oh ya, nanti Probolinggo. saya Aku publish. lupa. Pokoknya 2 hari ini insya Allah saya publish. Saya lagi kejar skripsi saya insya Allah besok selesai. Kalau selesai skripsi kan aman tuh, tinggal daftar. Ini nanti saya baru sibuk di publish Mesia. Penipu bagaimana weh? Oke, Ya tanya iya, Tuhanmu lah, yang bilang Oke, Tuhanmu Uni penipu makasih kan. banyak Uni Ya, ya. makasih. Assalamualaikum Uni. Nih, Waalaikumsalam. Nah, Tuhanmu menipu nih. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Aku Tuhan. Akulah yang telah menipu. Kata Tuhannya Oteng. Pertanyaannya adalah, ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Jawab. Jawab. Nabi Mokondo, tema menarik Uniripa. Yang Mokondo itu laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan tapi nggak pernah kerja seumur hidup. Burung hidup nggak dipakai-pakai, itu baru namanya Pokondo. Mau keledai pambil punya orang, mau makan minta punya orang, nggak pernah kerja, maunya enak saja, itu baru Mokondo. Miskin, hina, nista, nggak punya bantal tapi pengen hidup. Ini kok Mokondo sekali. Siapa bilang? Bukan saya, tapi Matthew Henry. Unrifa tuh nggak suka fitnah ya. Unrifa tuh orang Islam. Orang Islam itu tidak boleh memfitnah. Mana dalilnya Unrifa? Baik, saudaraku. Ada Tuhan Mokondo, tapi bukan Tuhan saya. Nabi saya itu bekerja. Sorry, bukan Nabi Mokondo. Ada Tuhan yang juga Nabi tapi Mokondo. Ada datanya dong, adalah. Ternyata dalam Filipi pasal 2 nomor 6 ditafsir sama Matthew Henry. Ternyata tafsir Matthew Henry berkata apa? Kita control find dan kita cari kata miskin di sini. Kita akan menemukan ternyata yang miskin minta-minta adalah Mokondo sejati. Yesus udah lama kondo, nggak bisa hidup lagi itu barang ya. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, nista, miskin. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, bantal nggak punya. Hidup dari sedekah, minta-minta, ini baru mau kondo. Kalian bilang nabi aku mau kondo, nabi aku tajir men. Nabi aku bekerja bro. Sorry ya, nabi aku punya istri 11. Istrinya dihidupin dia. Itu bukan mau kondo, tapi laki-laki bertanggung jawab. Ini Tuhan, katanya punya kekuatan 100% Tuhan. Nggak bisa hidup ngapain? Kata Pak Endritan, itu adalah aksesoris.
Aing mah aksesoris. Tuhan ciptakan kelamin untuk dirinya tapi tidak berfungsi. Pertanyaan saya, buat apakah kelamin Tuhan? Nah, ini baru dipertanyakan nih. Masih mending mau kondo masih pakai kondo buat nyenengin wanita, janda-janda liar, orang-orang kaya, perempuan-perempuan otak kotor ya kan. Mau kondo itu masih mending. Ada mau kondo buat nyenengin perempuan yang dia pelorotin tuh, masih mending. Ini udahlah punya kondo nggak kepake pula, tapi pengen hidup pula di dunia. Pengen makan tinggal minta, pengen bayar upeti suruh orang mancing, pengen beli pedang suruh orang jual jubah. Kenapa bukan jubah lu yang dijual ya kan? Katanya menciptakan keledai, tapi giliran monek keledai punya orang diambil. Katakan kepada orang itu Tuhan membutuhkannya, itu baru namanya mau kondol dol 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 ya. Saya tidak pernah menghujat agama Kristen karena saya adalah orang Islam. Saya hanya membacakan apa yang tertulis bahwa Yesus dikatakan hina, miskin, nista, hidup, minta. Terbukti ketika dia mau naik keledai ambil punya orang. Itu namanya mekondo kalau dalam gaul kita tuh. Mekondo banget sih lu. Lu kalau mau beli dong, minta, beli, mekondo. Nah itu baru. Nabi aku jangankan minta-minta, dia diharamkan makan sedekah dan juga makan zakat. Nggak boleh nabi aku diharamkan. Beliau itu laki-laki pekerja laki-laki pekerja, beliau pedagang, pengembala beliau. Nah Tuhan ente pernah kerja nggak seumur hidup? Aduh Majang, agak repot ngebelain Tuhan yang nggak pernah kerja. Mau dibelain mau gimana, orang nggak pernah kerja ini Tuhan ya. Gimana ini Tuhan nggak pernah kerja. Tuhan nggak pernah kerja, dibilang Tuhan yang luar biasa bijaksana. Aduh. Felicia, selamat malam. Berbohong dalam 3 hal. Wah, mantap, berbohong dalam 3 hal. Ini materi aku nih. Berbohong dalam 3 hal itu menyelamatkan orang Yahudi dari pembantaian ya, penguuhan dari orang Karesteng Nazi Jerman. Gara-gara berbohong dalam 3 hal, ribuan orang Yahudi selamat. Teman-teman, materi ini sudah saya publish di Mesia. Kalian boleh cross-check ini datanya ya. Nah, gara-gara berbohong dalam 3 hal, orang Yahudi selamat dari pengejaran orang Karesteng jahat. Ini dia materinya adalah tentang berbohong dalam 3 hal ya. Kita bahas berbohong dalam 3 hal. Kita bahas di sini. Datanya sudah saya rilis di mesia.org ya. Kristen-Kristen gratis membaca ini ya, biar kalian pinter ya. Nah, ternyata teman-teman, saya menjawabnya begini. Pertama saya bacakan Al-Quran. Berbohong itu tidak boleh di Al-Quran kecuali dalam 3 hal. Ya, ternyata teman-teman, dalam berbohong 3 hal ini, pertama, dalam kitab Yakobus pasal kedua nomor 25, Tuhannya orang Kristen bahkan membenarkan Rahab karena berbohong dalam beberapa hal. Dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu ia menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Artinya ternyata Tuhannya umat Kristen menyelamatkan Rahab yang pesundal karena menolong dengan cara berbohong. Berbohong menyelamatkan orang Israel. Ternyata teman-teman, itu juga yang dilakukan oleh orang Islam yang menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Mari kita lihat datanya. Klik ya, kalian klik itu footnote-nya, kalian ketemu dengan ini. Bagaimana Masjid Paris, bukan yang ini ya, kita pakai data yang ini aja, bentar. Kita pakai data yang satu lagi, mana ya datanya ya. Dipublish oleh, setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, penduduk Albania dalam suatu tindakan yang luar biasa menolak mematuhi perintah penjajah untuk menyerahkan daftar orang Yahudi yang tinggal di dalam perbatasan negara. Lebih lanjut, berbagai lembaga pemerintahan memberikan banyak keluarga Yahudi dokumen palsu yang memungkinkan mereka berbaur dengan penduduk lainnya. Bahkan orang Islam berbohong untuk menyelamatkan orang Yahudi dan dari kejaran Oten laknat ya. Nih kita lihat nih. Keren banget agama Islam ini ya. Berkat diizinkannya berbohong dalam 3 hal, umat Islam menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran Oteng. Yang menghabisi nyawanya adalah Oteng. Ya, yang dikejar-kejar adalah nenek moyang Tuhannya. Yang menyelamatkan adalah orang Islam. Tapi malah orang Islam yang disalahkan. Emang Oteng ini agak-agak lain otaknya ya, sengklek semua. Ya nih. Nih,
Setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, penduduk Albania dalam suatu tindakan yang luar biasa menolak mematuhi pemerintah penjajah untuk menyerahkan daftar orang Yahudi yang tinggal dalam perbatasan negara. Lebih lanjut, berbagai lembaga pemerintahan memberikan banyak keluarga Yahudi dokumen palsu. Tuh, dokumen palsu untuk menyelamatkan orang Yahudi. Karesteng, kalian malah menghabisi nyawa orang Yahudi 6 juta orang. Agak lain kalian kreteng-kreteng Protestan ini ya. Seperti itu. Ya, halo M. Agamanya apa M? Halo nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bro? Iya Uni, ini tadi kan aku mendengar Uni tentang pembahasan Nina Wijaya Nina Wijaya tadi yang menyebut bahwa Islam mengajarkan kekerasan dalam mendidik istri gitu. Nah, jadi saya coba-coba cari hadis-hadisnya kok nggak ketemu. Kemungkinan besar itu dia memotong dari surat An-Nisa ayat 34 Uni, di mana ada kalimat terjemahannya ini ya, buat banding terjemahan tersebut, di mana dia memotong kata-kata di mana ada yang wanita-wanita yang kamu khawatirkan khusus ya pembangkangannya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Saya rasa sih di situ dia memotong di sana. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan Uni. Terima. Mereka menuduh bahwa kita mengajarkan kekerasan. Pada faktanya, di tindakan pertama, perempuan nusus, perempuan pembangkang, istri pembangkang, suami punya tanggung jawab mendidik. Nah, tapi kalau di Kristen justru memang penderitaan itu adalah kasih karunia. Bahkan kalau misalkannya mereka menikah, ditabok depan belakang, ditusuk bokongnya depan belakang sama suaminya, tidak dinafkahi, mereka nggak boleh minta cerai, harus pikul salib. Harus tahan itu ya. Sementara kita ada aturan, dipukul itu ketika perempuannya nusus. Dan saya sudah tahu ayat itu ya, nggak perlu disampaikan, saya sudah tahu. Dari 6 tahun lalu fitnahan Kristen ayatnya yaitu terus, dan tidak ada orang Islam setolol itu memahaminya ya. Dan kita tahu tidak ada hal seperti itu dibenarkan dalam Islam, memukul seperti yang dipukulkan suami-suami Kristen kepada perempuan-perempuan Kristen. Nah, kalau di Kristen justru memang kalau seandainya perempuan udah ditabok bonyok mau mati, tetap nggak boleh minta cerai. Itu di Kristen. Nah, itu justru adalah ajaran yang melegitimasi kekerasan. Makanya di Kristen itu tidak boleh melawan kalau orang menjahat kepada kita. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau seandainya seorang istri ditabok sama laki-laki, nggak boleh ngelawan. Begitu juga kalau di Kristen itu misalkannya contoh ada ayatnya tuh ya, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, bahkan itu adalah ayat untuk legitimasi penamparan, bukan cuma istri, bukan cuma perempuan, seluruh umat Kristen nggak ada harganya. Kalau ditampar pipi kiri kasih yang kanan, artinya biarkan orang tampar kalian. Jadi di Al-Quran tidak ada legitimasi kekerasan, tapi nusus, perempuan nusus itu boleh dididik oleh seorang suami, boleh dipukul, bukan pukul bonyok kayak gitu. Ada Rasulullah mengajarkan pukul sampai bonyok, nggak ada. Oke, terima kasih bro ya. Saya pikir tadi mau nyampaikan apa. Yang naik yang Kristen aja, yang Islam nggak usah naik ya. Yang Islam nggak usah naik. Saya lagi ingin ditanya sama orang Kristen. Saya mau dibantah orang Kristen. Kalau nggak ada yang bantah berarti saya bener ya. Bahwa pertama di Kristen itu memang dalilnya banyak, ayat legitimasi persundalan dan kekerasan itu ada. Karena di Kristen tidak boleh perempuan itu minta cerai walaupun sudah bonyok di tangan laki, begitu. Dan tidak berdosa juga kok. Kalau ada dosanya ya silakan tunjukin apa hukumnya kalau laki-laki menampar istri di dunia, hukumnya apa? Silakan. Halo. Ya, salam. Selamat Ya, malam. silakan bro. Bisa buka cam bro. Aduh, Silakan buka cam saya bro. camnya lagi rusak ini saya punya. Nggak ada rusak itu. Jangan bohong lah. Kristen ini gampang banget berbohong ya. Itulah. Silakan buka camnya bu. Soalnya gini loh, umat Kristen ini sering menghujat, terus nanti kabur. Buka cam aja bro. Enggak. Ya sudah silakan buka cam aja. Ngapain berbohong? Nggak usah berbokong lah di depan saya bro. Mentang-mentang diizinkan berbokong dalam segala hal. Kalau kami itu cuma 3 hal aja bolehnya. Kalian udah dalam segala hal. Silakan buka Udah cam. saya coba. Kita diskusi. Enggak jadi, sudah saya coba. Ya udah kalau tidak bisa buka cam bertanya saja. Nah, tanya apa nih? Ya terserah lu lah. Lu mau nanya. Tanyanya Mbak Uni kapan masuk Kristen?
Saya kalaupun mau nyembah laki-laki, saya pilih-pilih lah, nggak mau laki-laki miskin yang babak belur dipukulin orang. Saya pun pilih-pilih, kalaupun saya pengen kali nyembah orang ya. Misalnya saya punya ide, aduh kayak pengen kali lah rasanya nyembah anak orang gitu ya. Saya pilih-pilih juga laki-lakinya bang. Nggak mau juga saya